我非一切。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Jet Dynasty season ketiga episode 22. Tapi sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya. Kemarin, Xiaofan ternyata dibawa ke kuil Tianjin, di mana kondisinya perlahan mulai membaik. Sudah cukup lama bagi dirinya tinggal di sini. Setelah Xiaofan merasa pulih, Fa Xiang pun membawa berkeliling di kuil, di mana ia memberitahu kalau meskipun kuil Tianjin merupakan sekte yang sama dengan sekte Xinyu, namun mereka tidaklah menutup diri dari dunia luar. Banyak para manusia biasa yang datang kemari untuk berdoa kepada Buddha. Bahkan untuk mempermudahkan mereka kemari, Biksu Puji dulu membangun tangga. Mendengar hal ini tentu saja mengejutkan Xiaofan. Sesaat kemudian, Fu Hong akhirnya menemui Xiaofan. Ia mempersilakannya untuk memasuki sebuah kuil karena semua yang dia pertanyakan selama ini berada di dalam sana. Hanya saja di dalam itu, Xiaofan kembali mengamuk pasalnya ia bertemu dengan Biksu Puji. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya, di mana sebagai murid yang berbakti, dirinya bersumpah akan menanggung segala akibat dari ribuan karma yang akan dirinya terima. Semua itu Puji lakukan agar bisa menyelamatkan semua makhluk hidup, supaya bisa terbebas dari 7 bencana dan 8 kesulitan. Walaupun mutiara pemakan darah adalah benda iblis, namun ini dapat memisahkan karma makhluk hidup. Puji menggunakannya sebagai pondasi untuk membangun kota 10.000 karma. Atau dengan kata lain, dia menggunakan tubuhnya sendiri sebagai pondasi dari kejahatan. Atau dengan kata lain, dia menggunakan tubuhnya sendiri sebagai penjara bagi kejahatan. Dengan begitulah dia dapat membawa berkah bagi semua makhluk hidup. Sayang sekali semua itu tidaklah semudah yang dia kira, karena terlalu berat untuk dia tanggung. Hanya dengan teknik tertinggi Buddha dan tahu saja semua itu baru dapat diatasi. Ini juga adalah alasan mengapa dulu Puji datang ke hadapan Dosuan. Ketika Puji tengah dalam kondisi hidup dan mati, dia merasa harus meneruskan semua usahanya kepada Xiaofan. Sedikit kesadaran Puji mencoba untuk menolak hal tersebut. Tapi mutiara darah berhasil mengambil alih tubuhnya, yang mana dirinya pun akan mulai melakukan pembantaian kepada para warga desa. Xiaofan berusaha untuk menghentikan semua itu, namun semua ini hanyalah sia-sia saja. Setelah semua itu, Puji merasa sangat menyesal dengan apa yang telah dirinya lakukan. Sedangkan Xiaofan sendiri dibawa berpindah ke tempat lainnya, di mana dia telah tiba di sebuah kota yang dipenuhi oleh roh-roh jahat. Meskipun tidak tahu apa-apa, namun dirinya berhasil menghindari semua serangan yang tertuju kepadanya. Xiaofan sadar kalau semua ini terbentuk dari karma buruk, dan kemungkinan besar ini adalah kota 10.000 karma. Biksu Puji terlihat membawa rantai yang begitu besar diselimuti oleh bara api yang begitu panas. Roh-roh jahat teruslah menyerangnya, namun Biksu Puji tetap berjalan. Ia yakin kalau suatu hari nanti dirinya bisa bertemu kembali dengan Xiaofan. Pada akhirnya Xiaofan keluar dari ingatannya itu. Puji hanya ingin menciptakan dunia tanpa kejahatan, tapi justru harus menerima karma buruk. Tragedi yang terjadi di desa Kamiao merupakan dosa yang dirinya perbuat. Karena itulah Puji menghukum dirinya sendiri untuk menebus perbuatan jahatnya. Jikapun dirinya ditusuk oleh ribuan pedang sekalipun, tidaklah dapat menolongnya. Karena Xiaofan telah datang kemari, maka ia menyerahkan tubuhnya ini kepadanya. Terserah seperti apa hukuman yang akan Xiaofan berikan kepadanya. Xiaofan hanya tertawa saja, pasalnya dosa yang Puji lakukan terlalu besar, karena dia menghabisi para warga desa yang Xiaofan kenali. Jikapun Puji mengurung dirinya selama mungkin, dosanya itu tidak akan pernah diampuni. Puji tentu mengetahui hal tersebut. Sudah berulang kali bagi Xiaofan untuk menghabisi Puji dalam pikirannya. Hanya saja semua itu tidaklah dapat mengulang kembali apa yang terjadi. Meskipun dirinya menghancurkan tubuh Puji sekalipun, tidak ada gunanya lagi. Mendengar hal itu membuat Puji menangis.
Ia merasa begitu gila setelah sebab merasa bersalah kepada Xiaofan dan juga seluruh warga desa Chamiao. Penyesalan Puji pun telah mengakibatkan sebuah getaran yang begitu besar, di mana rantai-rantai yang mengikatnya pun terputus. Setelah itu, roh-roh jahat yang berada di dalam kota ini satu persatu mulai keluar dan terhisap ke dalam diri Puji, di mana ini seketika saja membuat dirinya kembali termakan oleh kekuatan haus darah. Puji berusaha untuk melawan, namun itu terlalu kuat. Ia meminta Xiaofan untuk melarikan diri karena kekuatan karma buruk akan melawan balik. Ia bahkan sudah tidak dapat menahan diri lagi. Sampai akhirnya 10.000 karma mulai menampakkan wujudnya. Alih-alih lari, Xiaofan langsung saja melakukan penyerangan kepadanya. Tapi tentu saja perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu jauh. Bagi Karma, Puji adalah orang yang bodoh karena ingin menyelamatkan dunia dengan tubuhnya sendiri dan berniat menghapus semua karma manusia. Badirnya itu hanyalah hayalan belaka. Xiaofan begitu sulit untuk dapat menahan semua karma buruk yang selama ini ditahan oleh Biksu Puji. Bahkan ledakan kekuatannya mampu menghancurkan tanah di sana. Bagi karma buruk, kejahatan manusia berasal dari dalam hati mereka sendiri. Lantas untuk apa juga takut dengan sifat tersebut? Pasalnya itu merupakan sifat yang ada di seluruh manusia. Xiaofan teruslah berusaha untuk menghindari berbagai serangan yang dia lancarkan. Namun kini dirinya langsung saja menjadi incaran dari kekuatan tersebut. Teknik haus darah mulai Xiaofan keluarkan untuk dapat mengatasi karma buruk. Pertarungan yang terjadi di antara mereka benar-benar timpang sebelah. Pasalnya berbagai serangan yang dia lancarkan tidak mempan kepada karma. Sedangkan hal berbeda justru dirinya alami, karena seluruh serangan karma telah mengenai dirinya. Untung saja Xiaofan masihlah dapat bertahan. Karena bagaimanapun pengalamannya selama 10 tahun ini sudah jauh lebih berat dari apa yang dia rasakan sebelumnya. Maka karena itulah Xiaofan masih dapat memberikan perlawanan, bahkan mampu memukul mundurnya. Hanya saja semua itu masihlah belum cukup kuat, karena karma langsung saja menghukum Xiaofan. Di mana hal ini pun dapat dirasakan oleh Fasiang dan Pu Hong. Sudah 1 hari penuh Xiaofan berada di dalam sana, tapi belum ada tanda-tanda dia akan keluar. Sepertinya karma dari masa lalu tengah melampiaskan semuanya kepada Xiaofan. Semua ini tentu tidaklah dapat diselesaikan dengan mudah. Fasiang memohon kepada gurunya supaya bisa memberikan bantuan kepada dirinya dan sekaligus memberikan bimbingan kepadanya. Karena dengan teknik Buddha gurunya, seharusnya itu dapat mengatasi kekuatan jahat. Pu Hong bukannya tidak mau membantu Xiaofan, hanya saja dia sudah menghadapi begitu banyak kesulitan dalam hidupnya. Pada hari ini tekadnya sudah sekuat batu karang. Orang luar sudah tidak bisa lagi mempengaruhinya, baik ia maupun Puji. Bagi Pu Hong, Puji memang memiliki niatan baik namun menghasilkan hal buruk. Terlebih lagi dia harus melibatkan orang lain untuk meraih apa yang dulu tidak dapat dirinya raih. Karena setiap orang adalah jalan kultivasi mereka sendiri. Puji mengatasi dunia tanpa kejahatan yang membuat ia menerima sebab akibat yang besar, seperti hancurnya desa Chamiao yang mengakibatkan dosa besar, dan akibat hal buruk tersebut malah menjadi sebab dari hidup Xiaofan. Ia pun mulai mengingat betapa beratnya perjalanan dia selama ini. Namun untung saja Xiaofan memiliki orang-orang yang terus mendukungnya. Maka karena itulah dia tidak akan berdiam diri saja. Xiaofan tidaklah peduli dengan sebab akibat apa yang akan dirinya terima, karena semua itu akan ditentukan sendiri oleh pikirannya. Rantai-rantai yang berusaha untuk membelenggunya pun telah berhasil dia lepas. Bahkan kini Xiaofan mulai melakukan serang balik kepada rantai-rantai yang hendak mengurungnya. Dalam pertarungan tersebut terlihat dengan jelas kalau karma buruk berusaha untuk menekan Xiaofan. Tapi lagi dan lagi semua usahanya sia-sia saja. Pasalnya kini Xiaofan sudah berbeda dengan yang dulu. Ia pun berhasil mengalahkan karma buruk.
Melihat apa yang Xiaofan lakukan membuat Puji merasa begitu senang. Hanya saja setelah semua itu, Xiaofan berniat untuk menghabisinya. Kembali ke sisi luar di mana Fu Hong terus berdoa sambil menunggu. Sampai pada puncaknya dia menyadari kalau segala karma buruk dalam tubuh Puji kini sudah hilang. Pada akhirnya Xiaofan pun keluar dari dalam kuil. Fu Hong serta berterima kasih kepada Xiaofan karena mampu bertahan sampai sejauh ini. Dia juga telah mengalahkan karma buruk yang ada. Sepertinya pencerahan Buddha telah dirinya terima. Xiaofan memberitahu kalau orang yang sudah meninggal sebaiknya dimakamkan. Jadi dia ingin jasad guru Fuji dikremasikan, karena gurunya harus mendapatkan pemakaman yang layak. Sepertinya Xiaofan telah sadar mengenai betapa beratnya perjalanan dan keputusan yang harus Puji ambil. Mengetahui semua itu, Fu Hong yakin kalau obsesi di hati Xiaofan sudah tiada. Bahkan ia tidak ada niatan untuk menghukum gurunya. Xiaofan memberitahu kalau dia hanya pernah sekali bertemu dengan Biksu Fuji, tapi dia pernah bersujud di hadapannya, yang mana ia melakukan hal tersebut dengan sangat tulus. Bahkan Xiaofan memanggilnya sebagai guru. Puji memang pernah mencelakainya, namun dia juga pernah menyelamatkannya. Tanpa kehadirannya mungkin dia ini sudah lama tiada. Walaupun Xiaofan tidak mempelajari ajaran Buddha yang begitu mendalam, namun ia harap Puji bisa dimakamkan selayak mungkin. Walaupun Puji itu merasa tidaklah layak dimakamkan, Xiaofan dapat melihat dengan jelas penyesalan di dalam hatinya. Sebelum pergi, Xiaofan pun memberikan hormat kepada gurunya untuk terakhir kalinya. Inilah yang dulu pernah Xiaofan lakukan di masa kecil, untuk memberikan hormat kepada Biksu Fuji. Dia hanya berharap ke depannya gurunya itu bisa beristirahat dengan tenang. Fu Hong merasa senang karena kini tidak ada lagi penyesalan yang ada di dalam hati juniornya. Sesaat kemudian tubuh fisik Puji pun mulai menghilang, yang mana Fu Hong merasa begitu senang karena apa yang dia inginkan akhirnya tercapai juga. Sebagai sesama murid dan juga teman, Fu Hong berharap kelak mereka berdua bisa kembali bertemu di tangan Buddha. Kembali kepada Xiaofan, di mana ia bisa melihat sendiri Fu Hong memberikan salam perpisahan kepadanya. Melihat semua itu membuat Xiaofan merasa begitu lega karena gurunya telah diampuni. 师弟，一替你高，与我同门一场。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.